Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Hari ini Kanisa akan membahas uji kompetensi 4, bab kekongruenan dan kesebangunan, materi kelas 9 semester 2 yang ada di buku paket halaman 263 sampai dengan 264, untuk nomor 8 sampai dengan nomor 10. Untuk pembahasan nomor 1 sampai dengan nomor 7 sudah Kanisa bahas di video sebelumnya. Kalian bisa cek link yang ada di pojok kanan atas atau link yang ada di kolom deskripsi. Bagikan kesan pesan dan pertanyaan kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya, like dan subscribe biar kalian tidak ketinggalan materi dan pembahasan berikutnya ya. Selamat belajar! Oke, selanjutnya soal nomor 8. Tuliskan satu pasangan segitiga kongruen pada setiap bangun berikut dan tunjukkan. Di sini udah dikasih 3 buah gambar ya. Kemudian ada keterangan tambahan. PM sama dengan PN dan PQ sama dengan PR. Kemudian PX panjangnya sama dengan SR. Lalu segitiga PQR ini merupakan segitiga yang sama sisi. Oke, sebelum membahas soalnya, Kanisa akan mengingatkan kembali untuk menjawab soal berikut ya. Ini berhubungan dengan kekongruenan segitiga. Oke, Kanisa akan mengingatkan kembali 2 buah segitiga dikatakan kongruen jika memenuhi salah satu kondisi berikut. Itu ada 5 karakteristik ya, atau 5 kriteria untuk 2 buah segitiga dikatakan kongruen. Yang pertama, itu ada sisi, kemudian sisi, lalu sudut, sudut sisi, dan yang terakhir yaitu kriteria khusus untuk segitiga siku-siku, yaitu punya satu sisi miring dan satu sisi siku yang bersesuaiannya sama panjang. Oke, kalau gambarnya kurang kelihatan atau kurang jelas, Kanisa sudah bahas ini juga ya di video short Kanisa sebelumnya. Jadi kalian bisa cek video short Kanisa yang linknya akan Kanisa taruh di pojok kanan atas, atau kalian bisa cek link yang akan Kanisa cantumkan di kolom deskripsi. Oke, kita mulai dengan soal 8A ya. Oke, di sini kita punya PM katanya nih, PM sama dengan PN ya. Oke, ini juga dikasih tanda nih. Nah, ini ternyata PM sama dengan PN. Oke, di sini PM sama dengan PN. Kita tulis dulu. Yang pertama, kita punya PM sama dengan PN ya. Ini diketahui ada tanda sama panjang. Oke, selanjutnya kita punya sudut P ya. Sudut P ini kita akan pakai IPN ya dengan RPM ya. Jadi sudut IPM ini sama dengan sudut RPM karena sudut berimpit. Lalu diberikan bahwa PQ sama panjang dengan PR. PQ sama panjang dengan PR. Ini sudah diketahui pada soal. Jadi, kalau kita tarik, berarti di sini kita punya siapa? Berarti kita punya segitiga. Jadi kita punya segitiga PQN ya. Segitiga PQN dan segitiga kedua itu PRM. 3 PRM ya. Sini mereka memenuhi ini sisi, kemudian sudut, nih sisi, sudut, sisi. Ada nggak di kriteria segitiga yang kongruen? Ada ya, ada di kriteria nomor 2. Berarti segitiga PQN dan segitiga PRM ini kongruen berdasarkan kriteria sisi, sudut, sisi. Oke, jadi pasangan segitiga yang kongruen pada gambar A yaitu segitiga PQN ya dan segitiga PRM. Oke, selanjutnya untuk soal 8B. Berdasarkan gambar di samping diperoleh bahwa di sini PX katanya sama dengan SR ya. Jadi di sini PX sama dengan SR. Nah, jadi tanda ini untuk PX dan SR ya. Kita punya PX sama dengan SR. Hal ini karena sudah diketahui ada tanda sama panjang. Oke, selanjutnya kita akan perhatikan sudut R dan sudut P. Ya, perhatikan di sini kita dikasih petunjuk dia ada 2 garis yang sejajar. Ini kan dihapus dulu ya, biar jelas.
petunjuk lainnya. Oke, nah ini dikasih ada tanda sejajar ya. Yang sejajar itu siapa? Nih ya, SR dan PQ. Oke, karena dikasih dia kata sejajar. Oke, ingat-ingat dua garis yang sejajar. Jadi kalau misalnya kita punya garis yang sejajar, misalkan ini garis yang sejajar, terus dipotong oleh satu buah garis. Nah, satu buah garis. Oke, kalau misalkan di sini kita gambarkan ke garis-garis ini yang mana? Nah, ini misalkan dia adalah S ya, ini S, ini R, kan? Kemudian ini P, dan ini I. Nah, sudut ini ya, dan sudut P yang ini dengan sudut R yang ini, itu akan sama besar ya. Sudut di PS itu sama dengan sudut PRS ya. Kenapa? Karena ini adalah sudut dalam berseberangan. Selanjutnya segitiga PQR itu sama sisi ya. Segitiga PQR sama sisi PQR itu ini ya. Ini ya. Nah, ini sama sisi. Jadi dia sisinya sama semua ya. Maka di sini kita punya PQ sama dengan P karena segitiga sama sisi. Nah, dari sini kita sudah peroleh karakteristik sisi, sudut, dan sisi. Dari segitiga yang mana? P, X, Q, ini ya. Oke. Dan segitiga PRS. PRS. Jadi, kita peroleh. Jadi, diperoleh pasangan segitiga yang kongruen adalah segitiga nih ya, ini dan ini ya, segitiga QPX dan segitiga PRS berdasarkan kriteria sisi, sudut, sisi. Selesai. Oke, selanjutnya untuk soal 8C. Ya, ini kita udah dikasih gambar juga ya. Oke, perhatikan pada soal ini kita punya petunjuk ada dua garis yang sejajar. Katanya garis pertama yang ini nih. Ini ya, sejajar dengan ini. Lalu ini juga sejajar dengan, nah kalau misalkan kayak gini, dia dalamnya bentuknya jadi bentuk apa? Bentuk jajar genjang ya, karena dua-duanya sejajar. Nah, jadi mirip jajar genjang kan? Nah, karena keempat sisi ini sejajar, maka panjang sisi yang atas dengan yang bawah ini akan sama. Lalu, yang kanan juga akan sama dengan yang kiri. Kita sudah peroleh. Pertama, sini kita peroleh AB itu panjangnya sama dengan CD. Kemudian, kita juga peroleh BC itu panjangnya sama dengan DA. Selanjutnya kita tinggal tambahkan satu buah garis dari A ke C. Di sini kita juga peroleh AC pada segitiga ACD itu juga sama panjang dengan AC pada segitiga ACB karena garis AC berhimpit. Jadi, dari sini kita udah dapat ya. Di sini sisi, dan sisi. Ya, kita sudah peroleh pasangan segitiga yang kongruen adalah segitiga ACD dan segitiga ACB. Berdasarkan kriteria sisi. Oke, selesai. Oke, selanjutnya soal nomor 9. Perhatikan gambar. Diketahui segitiga PQR itu kongruen dengan segitiga LKM. Dan sudut PQR itu sama dengan 60 derajat. Tentukanlah besar sudut PRQ, besar sudut LKM, besar sudut KML, panjang KL, dan panjang KM. Oke, di sini kita udah diketahui dulu ya, PQR itu kongruen dengan LKM ya. Lalu sudut PQR adalah 60 derajat. PQR ya, PQR adalah 60 derajat. Di sini PQR itu ini ya, berarti ini 60 derajat. Oke, di sini kita udah dikasih tahu dia adalah siku. Berarti 90, 60 yang di sini adalah 30 derajat ya. Oke, kita udah ketahui segitiga yang pertama. Oke, di sini kan kita dikasih tahu nih, PQR ini kongruen dengan segitiga LKM. Selanjutnya kita akan masukin nih yang sesuai dulu. Oke, di sini ini sama-sama siku ya. Terus ini sudutnya sama
ini berarti 30 derajat. Kemudian yang ini berarti 60 derajat. Nah, lalu ini RQ bersesuaian dengan siapa nih? Bersesuaian dengan MK. Jadi kalau misalkan di sini RQ-nya 13 cm, berarti di sini MK-nya juga 13 cm. Lalu kita juga punya RP ya, bersesuaian dengan ML. Nah, jadi kalau di sini RP-nya 12 cm, berarti di sini ML juga 12 cm. Oke, di sini udah dimasukin. Kemudian, udah ya, udah disamain nih, karena mereka kongruen. Jadi sama aja ya, sudut dan panjang sisinya sama. Selanjutnya kita akan kerjakan yang A. Yang ditanyakan adalah besar PRQ. Besar PRQ. PRQ. Nah, tadi udah ada ya. PRQ-nya udah tadi kita udah cari. PRQ yang ini adalah 30 derajat. Jadi jawabannya adalah 30 derajat. Lalu ditanyakan besar sudut LKM. LKM. Nah, ini ya. Sudut LKM itu ada 60 derajat. Jadi di sini 60 derajat. Kemudian sudut KML. KML. Ini ya. Nah, ini juga tadi kita udah dapat. Ya, besarnya adalah 30 derajat. Oke. Selanjutnya yang ditanyakan panjang KL. Nah, nih yang ditanyain KL yang ini ya. Oke, KL di sini kan belum diketahui ya. Nah, gimana cara carinya? Carinya yaitu di sini kita dikasih petunjuk bahwa dia adalah segitiga siku-siku. Jadi kalau ada segitiga siku-siku bisa kita cari dengan menggunakan teorema Pythagoras. Oke, perhatikan di sini hipotenusanya adalah 13, lalu sisi penyikunya adalah 12. Ingat, ini adalah triple Pythagoras. Triple Pythagoras yang satunya lagi adalah 5. 5, 12, dan 13. Ya, di sini udah ada 13 dan 12, jadi satunya lagi yang belum ada adalah 5 cm. Triple Pythagoras, oke? Ini pelajaran kelas 8. Ayo, siapa yang masih ingat dan siapa yang udah lupa triple Pythagoras? Bilangan triple Pythagoras ini apa aja? Kanisa udah kasih 30 contoh bilangan triple Pythagoras di video short Kanisa. Kalian bisa cek dan hafalkan triple Pythagoras itu apa aja. Kanisa akan masukkan linknya di pojok kanan atas atau kalian bisa cek link yang akan Kanisa cantumkan di kolom deskripsi. Oke? Kalau misalkan gak hafal triple Pythagorasnya gimana Kanisa? Kita bisa cari dengan teorema Pythagoras. Yang kita cari adalah KL ya. Ini yang ya, kita cari KL. KL kuadrat itu sama dengan hipotenusanya siapa? KM ya. Hipotenusa adalah sisi yang ada di seberang siku-siku. Nih, ini siku-sikunya. Sisi yang ada di seberangnya siapa? Seberang. Nah, berarti ini seberangnya. Dia KM ya. Jadi KM kuadrat dikurangi sisi yang satunya lagi yang terakhir adalah LM kuadrat. Jadi KL kuadrat sama dengan KM-nya berapa? 13 kurangi 12 kuadrat. Jadi KL sama dengan akar dari 13 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. KL sama dengan akar dari 13 kuadrat adalah 169 dikurangi 12 kuadrat adalah 144. Maka KL itu sama dengan akar dari 169 dikurangi 144 yaitu 25. Nah, maka KL ini sama dengan akar dari 25 berapa? 5. Satunya cm. Nah, sama kan jawabannya? Jadi kalau misalkan kalian udah hafal triple Pythagoras, kalian nggak perlu capek-capek ngitung ya. Kalau misalkan kalian nggak hafal, kalian bisa menggunakan rumus Pythagoras. Oke. Jadi di sini KL jawabannya itu adalah 5 cm. Terakhir untuk yang E, ditanyakan panjang KM. Panjang KM ini udah ada ya nih. Panjang KM udah diketahui dia adalah 13 cm. Oke, selesai. Oke, selanjutnya soal nomor 10. Perhatikan gambar di samping. Diketahui AC sama dengan AE dan sudut BAC sama dengan sudut DAE. Ditanyakan yang pertama, tunjukkan bahwa segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga ADE. Kemudian yang B, jika CD sama dengan 2 cm dan AE sama dengan 10 cm, tentukan panjang BC dan AB. Oke, kita akan mulai dengan 10A. Tunjukkan ABC kongruen dengan ADE. Oke, di sini kita dikasih tahu AC sama dengan AE. AC itu sama dengan panjang AE. Oke, selanjutnya diketahui juga BAC itu sama dengan DAE. BAC yang ini, sudut ini sama dengan sudut yang ini ya. Ini sama dengan ini. Oke, kalau misalkan kayak gini, kita tinggal uraikan. Kriterianya masuk nggak nih kalau dia kongruen? Oke, kita jawab.
Berdasarkan gambar di atas diperoleh bahwa, oke, kita perhatikan. Pertama kita punya sudut siku-siku di sini ya. Nah, ini kan lambang siku-siku. Nah, yang ini juga siku-siku ya. Jadi, kita punya sudut CBA itu sama dengan sudut EDA ya. Diketahui pada gambar. Selanjutnya, kita punya tadi yang ini sudut BAC itu sama dengan sudut DAE. Ketahui pada soal. Lalu kita juga punya ini nih ya, panjang AC sama dengan panjang AE. Sudah diketahui pada soal. Nah, kita perhatikan sekarang. Di sini sudah ada kriteria sudut, ya, sudut dan yang terakhir adalah sisi. Sudut-sudut sisi. Ada nggak di kriteria segitiga yang kongruen? Ada ya. Itu ada pada kriteria nomor 4, yaitu sudut-sudut sisi. Jadi, kesimpulannya, segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga AD berdasarkan kriteria sudut sisi. Selesai. Kita lanjut untuk soal yang B. Yang B ini katanya kalau CD-nya adalah 2 cm. Di sini 2 cm katanya. Lalu AE-nya 10 cm. AE ini 10 cm. Nah, perhatikan. AE ini panjangnya sama dengan AC. Ya, jadi dari A ke C juga dia 10 cm ya. Tapi dari D ke C-nya adalah 2. Berarti dari A ke D berapa cm? Berarti dari A ke D-nya adalah 8 cm. Oke, perhatikan segitiga ini. Nih, segitiga ini. Dia adalah segitiga siku-siku ya. Nah, mereka adalah segitiga siku-siku ya. Di mana hipotenusnya adalah 10, lalu sisi tegak yang pertama adalah 8 cm, maka DE atau sisi tegak yang kedua panjangnya adalah 6 cm. Pakai triple Pitagoras ya. Triple Pitagoras. Triple Pitagoras berapa aja? Kanisa udah kasih 30 contoh bilangan triple Pitagoras di video short Kanisa. Kalian bisa cek link yang ada di pojok kanan atas atau link yang ada di kolom deskripsi. Oke, nah dari sini kita dapat nih segitiga yang pertama ADE. Udah dapat panjang semuanya ya. Selanjutnya kita akan sesuaikan dengan ABC. Nah, kita udah peroleh ya segitiga ABC dan ADE ini kongruen. Berarti sisi yang bersesuaian dan sudut yang bersesuaiannya itu akan sama panjang. Oke, di sini sudut yang bersesuaiannya ya. Berarti di sini BC bersesuaian dengan DE. DE-nya 6 ya. DE-nya 6, berarti BC juga 6 cm. Terus AB bersesuaian dengan AD ya. Di sini karena AD-nya berapa panjangnya? 8 cm. Jadi AB juga di sini panjangnya ada 8 cm. Begitu juga yang tadi, AC kan sama dengan AE. Oke. Nah, ini udah lengkap nih panjang sisinya. Sekarang kita yang B. Yang B ditanyakan panjang BC. BC dan panjang AB. Nah, kita udah tinggal masukin. BC tadi panjang berapa katanya? 6 cm. Jadi BC ada 6 cm. Lalu AB-nya adalah 8 cm. Udah, simpel kan? Selesai.